Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada saudara-saudara, khususnya mereka yang baru pertama kali atau datang dari berbagai tempat untuk mengambil bagian di dalam ibadah di GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Di hari Minggu yang ke-11 sesudah Pentakosta ini, kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada minggu ini ialah Bapak Pendeta Elia Unpapar, Sarjana Teologia. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada sukacita kini dan selamanya. Dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing kita berdasarkan 1 Timotius pasal 3 ayat 15 yang menyatakan, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dasar kebenaran." Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat silakan duduk. Jemaat, marilah kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kami sembah, puji dan imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur sebab atas kasih karunia-Mu, kami senantiasa Engkau pelihara dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga mengucap syukur sebab karena kasih-Mu yang besar telah menebus dosa-dosa yang kami perbuat. Kegirangan dan sukacita kembali milik kami karena pengampunan-Mu. Bersama saudara seiman, saat ini kami beribadah, menyembah dan memuji-Mu. Berkati ibadah kami agar berkenan di hadapan-Mu. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Telinga kami terbuka
untuk mendengar sapaan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Hati kami juga terbuka untuk memelihara firman yang telah kami dengar, supaya firman itulah yang membaharui hidup dan kehidupan kami. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami semua untuk mengerti, untuk mengimani kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup di dalam firman-Mu. Bersabdalah Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, yang berkuasa. Kami siap mendengar firman-Mu, memelihara firman-Mu, dan terutama melakukannya. Amin. Mari jemaat Tuhan berdiri untuk kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan melalui kitab suci. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat, pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku minta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa itu telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya.
lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mara syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada tanggal 17 Agustus 2020 nanti, bangsa kita genap berusia 75 tahun, menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan. Tema daripada renungan kita berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 adalah Gereja Pejuang Kebenaran. Gereja Pejuang Kebenaran. 75 tahun sudah bangsa kita merdeka. Memang banyak kemajuan yang kita sudah rasakan. Banyak kemajuan. Misalnya saja sekarang jalan tol di Jawa sudah menyambung dari barat sampai ke timur. Di Sumatera jalan tol juga sudah dibangun. Di Kalimantan dan nanti pulau-pulau lainnya. Itu adalah salah satu kemajuan yang dicapai oleh bangsa kita. Tetapi memang Bapak Ibu dan Saudara sekalian masih ada banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh bangsa ini. Misalnya saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih dalamnya atau lebarnya jurang antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Ya, jurangnya masih terlalu lebar. Orang kaya jumlahnya tidak terlalu banyak. Terbalik, orang kaya bisa dihitung dengan jari maksud saya, tapi orang miskin jumlahnya teramat banyak. Tentu ini menjadi persoalan tersendiri kesenjangan sosial ini. Lalu yang kedua, masalah keadilan Bapak Ibu. Ini masih menjadi PR bangsa kita. Kadang-kadang kita temui orang yang berbuat salah di pengadilan menjadi orang yang menang. Kenapa? Karena jelas mereka mempunyai uang lalu membeli keadilan. Yang salah menjadi benar dan sebaliknya yang benar bisa menjadi salah. Atau orang juga mengatakan keadilan kita atau hukum kita itu ke atas itu tumpul. Ke pejabat itu tumpul tapi ke bawah ke rakyat itu tajam. Sehingga baru-baru saja kita melihat di televisi berita koruptor kakap Joko Chandra itu sudah mengkorupsi uang negara kita, mensengsarakan rakyat Indonesia dapat lolos ke luar negeri dan bersyukur cepat ditangkap dan dibawa pulang ke Indonesia. Dan juga soal keadilan bagi kehidupan orang beragama. Ya, saya mau mengatakan bagi kita umat Kristiani, terkadang kita masih merasakan ketidakadilan terjadi. Misalnya untuk kita mendirikan rumah ibadat, susahnya, sulitnya setengah mati. Ada gereja yang sudah memiliki IMB secara resmi, tetapi karena didemo oleh orang-orang yang intoleran, akhirnya pembangunan itu bisa dibatalkan Bapak Ibu.
Dan kita juga masih mendengar dan melihat adanya penutupan-penutupan rumah ibadah dengan dalih tidak mempunyai izin mendirikan bangunan. Padahal beragama dan menjalankan kegiatan keagamaan, salah satu ibadat, itu adalah hak asasi kita sebagai orang percaya atau sebagai warga negara Indonesia. Itulah PR-PR yang masih kita temui dalam kehidupan berbangsa di usia ulang tahun negara kita yang ke-75. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menyikapi situasi dan kondisi ini, kira-kira bagaimana sikap kita sebagai gereja atau sikap kita sebagai orang percaya? Apakah kita acuh tak acuh? Ataukah kita, katakanlah, terus berjuang untuk memperjuangkan apa yang benar, apa yang adil itu, apa yang menjadi hak orang banyak demi kesejahteraan bersama sebagai sebuah bangsa besar di mana terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan juga agama yang ada di dalamnya. Untuk memahami atau menjawab pertanyaan bagaimana sikap gereja atau orang percaya, kita pahami dulu tentang hakikat gereja itu sendiri. Gereja adalah tubuh Kristus. Nah, gereja ini dihadirkan Tuhan ke dunia. Jadi gereja bukan berasal dari dunia, tapi gereja berasal dari Kristus, dari Tuhan, dan diberikan atau dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang gelap ini. Supaya apa? Supaya gereja membawa terang. Gereja membawa terang. Dengan kata lain, gereja harus menerangi dunia yang dalam gelap itu. Kalau kita memahami hakikat gereja ini, mau tidak mau gereja sampai kapanpun harus tetap membawa misi Allah. Gereja tidak boleh tidak peduli. Gereja tidak boleh apatis atau masa bodoh dengan keadaan dunia yang ada dalam kegelapan. Di mana gereja mendapatkan begitu banyak tantangan. Tetapi semua itu tidak boleh menjadi hambatan bagi gereja Tuhan terus bersaksi menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Salah satu tanda-tanda kerajaan Allah itu yaitu mewujudkan kebenaran. Jadi salah satu yang diperjuangkan sebagai tanda-tanda kerajaan Allah itu soal kebenaran. Kalau kita bicara tentang kebenaran, berarti kita berbicara tentang nilai-nilai iman sebagai orang percaya. Kebenaran dipertentangkan dengan yang namanya ketidakbenaran, kebohongan, kepalsuan. Itu yang kita lawan. Ketidakadilan itu yang kita lawan, Bapak Ibu. Dan gereja tidak boleh kalah dengan ketidakbenaran, kebohongan, kepalsuan, ketidakadilan. Gereja sesulit apapun harus tetap memperjuangkan. Kebenaran itu memang tidak datang dengan sendirinya. Kebenaran itu tidak bisa serta-merta bisa dipraktekkan. Kadang-kadang sebuah kebenaran itu harus dihadirkan. Dan untuk menghadirkannya itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Contoh, Bapak Ibu, pernah saya punya pengalaman, misalnya kita mau menerima bantuan dari pemerintah untuk pembangunan gedung gereja. Kalau dalam proposal kita dikasih misalnya 1 miliar, lalu nanti ada tawaran bahwa yang kita terima hanya 900. Nah, kita tanda tangan di atas kwitansi itu 900. Yang 100-nya ya kita sama tahulah gitu ya. Itu bagian dari orang-orang yang memperjuangkan. Tapi di atas kwitansi kita harus tulis 900, padahal yang diterima itu katakanlah misalnya 1 miliar. Dalam situasi ini orang bisa punya dua pandangan. Ya enggak apa-apa, yang penting kita dapat. Enggak apa-apa, siapa mau kasih uang begini banyak, kan begitu. Tapi dari sisi lain, hakikat gereja dipertaruhkan. Kalau gereja itu adalah lembaga iman,
dalam iman nilai-nilai kebenaran itu, kejujuran diperjuangkan, maka di sini apakah kemudian kita bisa menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kita inginkan? Di sini kadang-kadang perdebatan terjadi di dalam warga jemaat atau saudara seiman. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita kembali pada hakikat gereja yang sebenarnya, kita tidak boleh kalah dengan praktek-praktek seperti ini, Bapak Ibu. Kita tidak boleh kalah. Kalau gereja saja sudah ikut main dengan cara dunia, lalu dipertanyakan fungsi gereja. Kita tahu Bapak Ibu, ketika kita bilang tentang gereja, gereja itu kan orangnya. Nah, ketika bicara tentang orangnya, Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang. Kalau garam itu menjadi tawar, maka garam itu dibuang, dia sama dengan sampah. Bapak Ibu punya sampah kan di ruang? Pasti sampah itu akan kita buang, tidak diperlukan. Ditaruh di tempat yang busuk yang orang tidak mau tinggal di sana. Garam itu kalau dia sudah tidak berfungsi, dia sama dengan sampah yang dibuang. Begitu juga gereja, orang percaya ketika dia kehilangan fungsinya sebagai garam, dia larut dalam cara-cara dunia, maka bisa jadi kita ini sudah menjadi sampah yang tidak diperlukan. Padahal gereja itu adalah tubuh Kristus yang dihadirkan dalam fungsi sebagai garam. Disinilah tantangan kita sebagai gereja, sebagai warga jemaat diperhadapkan untuk kita berjuang. Yang namanya berjuang, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, tidak mudah. Yang namanya berjuang itu ada pengorbanan, ada air mata, ada jerih lelah. Itulah perjuangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa belajar saat ini bagaimana gereja atau orang percaya itu berjuang menjadi penopang kebenaran. Kita belajar dari hamba Tuhan Rasul Paulus dalam pembacaan kita pada saat ini, yang kita baca dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayat 29. Bapak Ibu. Dalam pembacaan ini kita tahu bahwa Rasul Paulus sedang menjalani tahanan rumah di kota Roma. Jadi Rasul Paulus ini kan sedang menjalani tahanan rumah di kota Roma dalam rangka dia diadili atas tuduhan yang tidak benar. Jadi Paulus sedang ada di kota Roma menjalani masa tahanan rumah untuk dia diadili untuk tuduhan yang tidak benar. Tuduhan dari orang-orang Yahudi. Bahwa kekristenan itu adalah ajaran yang sesat, ajaran yang salah. Lalu Rasul Paulus dituduh penyebab daripada keonaran di tengah-tengah bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Menghadapi tuduhan seperti ini, Bapak Ibu, bagaimana sikap Rasul Paulus? Dia tidak gentar, Bapak Ibu. Bukan berarti dia tidak punya rasa takut, tapi Paulus sadar yang diperjuangkan adalah nilai-nilai iman. Karena itulah Bapak Ibu, dalam pembacaan ini ketika Rasul Paulus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran itu, dia mengundang tokoh-tokoh Yahudi di kota Roma untuk bertemu, bertatap muka dan bercakap-cakap. Menyikapi tentang tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Lalu kemudian dalam pembacaan itu mereka sepakat untuk bertemu. Lalu Rasul Paulus menjelaskan tentang dasar-dasar iman Kristen. Tentang kerajaan Allah dan kaitannya dengan hukum Musa dan kitab para nabi. Dan di situ Paulus memberikan pencerahan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Memang ada yang percaya. Tapi tidak sedikit juga mereka tidak mau percaya. Dengan kata lain tetap mereka menolak apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai sebuah kebenaran imannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, belajar dari Rasul Paulus bahwa gereja juga harus belajar atau kita orang percaya belajar seperti Paulus, tetap memperjuangkan nilai-nilai kebenaran iman itu. Dan yang kedua,
Bisa jadi Ibu Bapak, bahwa apa yang kita nyatakan sebagai kebenaran tidak semuanya diterima dan masih ada orang-orang yang menyangkalnya. Karena itu adalah realitas. Tapi kita tidak boleh lalu karena itu kita tidak lagi melakukan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus ketika dia memperjuangkan tentang nilai-nilai kebenaran dalam kehidupannya secara pribadi. Di sini kita ketahui Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memang ada harga yang harus dibayar. Karena kebenaran itu Rasul Paulus ditawan sampai ke kota Roma. Bapak Ibu, kalau kita mau memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, kita harus siap berkorban. Mungkin karena kita berbuat benar, kita tidak punya kawan. Mungkin karena kita memperjuangkan kebenaran, kita ditertawakan. Zaman sekarang ini kadang-kadang kebenaran dianggap hal yang aneh. Tapi hal yang tidak benar dianggap hal yang biasa. Bahkan kita melihat ada orang yang hidupnya tidak dalam kebenaran, tapi dia sukses, dia berhasil. Gitu ya. Lalu kadang-kadang kita menjadi iri. Nah, padahal kita harus ingat Bapak Ibu, memang ketidakadilan, ketidakbenaran bisa saja berkuasa. Orang-orang yang hidupnya tidak benar itu bisa jadi dia punya jabatan. Mungkin karena uangnya atau mungkin karena dia menjelekkan, menjatuhkan temannya sehingga dia ada di posisi itu. Bisa jadi Bapak Ibu. Tetapi ingatlah bahwa ketidakbenaran itu tidak akan menjadi sesuatu yang kekal atau maha kuasa. Pada saatnya apa yang tidak benar, apa yang salah dan tidak adil pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh. Karena apa? Ini bertentangan dengan nilai-nilai Tuhan. Kalau Tuhan dikatakan maha benar, maha adil, maka setiap ketidakbenaran dalam dunia ini, siapapun yang berbuat termasuk sebuah bangsa sekalipun, dia pasti akan hancur, Bapak Ibu. Jadi Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita harus yakin dan percaya bahwa nilai kebenaran yang kita perjuangkan itu pada saatnya, pada saatnya dia pasti akan berbunga dan bersemi. Dia akan menang dan dia tidak akan kalah. Dan yang kedua Ibu Bapak dan Saudara sekalian, sebuah kebenaran yang kita perjuangkan itu harus dipahami bahwa itu adalah nilai-nilai iman kita, bukan nilai-nilai duniawi. Kalau itu nilai-nilai iman Bapak Ibu, kita sedang memperjuangkan apa yang Tuhan kehendaki. Karena tadi saya katakan gereja pada hakikat tubuh Kristus, kita melaksanakan apa yang Kristus lakukan atau yang Kristus inginkan. Karena itu ketika kita memperjuangkan nilai-nilai kebenaran itu, kita tidak sendiri Bapak Ibu. Kita bersama Tuhan. Tadi saya katakan mungkin karena kita memperjuangkan nilai kebenaran, kita menjadi seorang diri. Tapi sisi lain ketika kita memperjuangkan nilai kebenaran, kita bersama dengan Tuhan. Nah, dalam konteks negara kita Indonesia yang ke-75 tahun ini Bapak Ibu. Orang Kristen, saudara dan saya katakanlah boleh minoritas. Minoritas sebenarnya kita tidak kenal dalam prinsip ketatanegaraan. Karena semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Tetapi dalam realitas memang kita jumlahnya tidak banyak. Tetapi jangan kita menjadi kecil hati karena kita kecil lalu kita pasrah, kita menerima keadaan lalu kita ikut apa yang ada padahal apa yang ada itu salah. Kita harus tetap menyatakan kebenaran. Kita boleh kecil dalam jumlah, tetapi kita harus besar dalam karya. Karena itu karya yang bisa kita lakukan adalah jadilah kita semua tokoh-tokoh pejuang kebenaran. Tokoh-tokoh yang menjadi contoh, anak-anak Tuhan yang menjadi contoh dalam kehidupan yang benar. Yang kita mulai dari diri kita pribadi, yang kita mulai dari keluarga kita di tengah masyarakat di mana Tuhan hadirkan.
Kalau saja setiap anak Tuhan menjadi pelaku kebenaran, bahkan pejuang kebenaran, maka akan nampak kualitas anak-anak Tuhan yang berbeda dari yang lainnya. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, supaya kebenaran itu boleh bertakhta, boleh menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan berbangsa yang dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Kita berharap bahwa ke depan bangsa kita Indonesia semakin baik dalam kehidupan berbangsa. Kebenaran akan dijunjung tinggi. Kemiskinan akan semakin kecil dan orang-orang yang sejahtera akan semakin banyak. Lalu orang tidak perlu membayar mahal untuk mendapatkan kebenaran dan orang yang salah akan dinyatakan salah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 283 bait pertama, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk. Kita masuk dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa gereja atau orang percaya adalah pejuang kebenaran. Gereja adalah tubuh Kristus yang ditempatkan, dihadirkan di dunia untuk menjadi terang dalam kegelapan. Oleh karena itu gereja harus mewarnai, memberi nilai-nilai kerajaan Allah untuk menjadi ciri dalam kehidupan di dunia. Kami tahu Tuhan ini bukan perkara yang mudah, butuh perjuangan dan dalam perjuangan itu ada pengorbanan. Kiranya melalui firman ini kami diingatkan sebagai orang percaya, sebagai gereja dimanapun Engkau hadirkan kami harus berjuang menjadi penopang kebenaran untuk bertakhta di atas dunia ini. Bapa di surga, firman ini kami renungkan juga dalam konteks ketika bangsa kami pada tanggal 17 nanti merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Sudah banyak yang diraih, yang diwujudkan oleh bangsa kami di usia yang ke-75. Tetapi masih ada hal-hal yang lain yang harus kami perjuangkan, yaitu keadilan yang teramat mahal, yang terkadang sulit digapai oleh orang-orang miskin dan teramat mudah bagi orang kaya. Akibatnya yang salah kadang bisa menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Bahkan nilai-nilai jujur, nilai-nilai ketulusan, kebenaran juga semakin sulit kami temui. Ada banyak orang yang berbohong, ada banyak orang yang bersikap munafik sehingga kebenaran menjadi sesuatu yang langka. Kadang kami juga bertemu dengan sesama sebagai sebuah bangsa, kami masih saling mencurigai satu dengan yang lainnya.
Padahal harusnya kami bergandengan tangan untuk membangun Indonesia, karena Indonesia tidak bisa dibangun hanya oleh satu kelompok saja, baik kelompok agama atau suku. Tapi semua agama, semua suku yang ada harus bergandengan tangan untuk kami berjuang untuk Indonesia yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan, di hari ulang tahun yang ke-75, kiranya Indonesia semakin jaya, semakin makmur, semakin adil, dan semakin sejahtera. Berkati pemimpin-pemimpin kami untuk mereka bersikap bijak, menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan juga berkati semua elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai macam agama dan suku. Kiranya kami boleh bergandengan tangan, jauhkan kami dari iri, kecurigaan satu dengan yang lainnya. Sehingga kami boleh bersama-sama membangun Indonesia ke depan yang lebih baik lagi. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang dihadapi bangsa kami. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami karena Tuhan memakai kami anak-anak Tuhan. Walaupun jumlah kami tidak banyak, tetapi dalam karya kami ingin menjadi yang terbaik. Supaya Indonesia yang Tuhan karuniakan kepada kami semua boleh menjadi Indonesia yang diberkati Tuhan karena kami anak-anak-Mu hadir di tengah-tengah bangsa ini. Ya Bapa di surga, saat ini kami mengucap syukur sebagai jemaat bahwa 1 minggu Tuhan telah berkati kami, suka duka Tuhan memberkati kami dan bersama kami. Dan kami bersyukur dapat beribadah bersama saudara seiman dari sektor 1 sampai 9, bahkan saudara seiman dari jemaat yang lain yang mengikuti akan siaran dari Bukit Kasih ini. Kami berdoa untuk 1 minggu ke depan, Tuhan pimpin dan sertai kami. Dalam pekerjaan kami, Tuhan hadir di sana dan kami juga mau memakai pekerjaan itu bukan hanya untuk kami mencari berkat, tetapi kami melayani Tuhan. Berikan kami keselamatan 1 minggu ke depan, jauhkan kami dari segala bahaya, kecelakaan dan musibah dalam bentuk apapun. Berikan kami juga kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Kalau ada di antara kami yang sakit apapun, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Berikan kami sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga kami menjalani hidup dengan hati bersyukur walaupun suka dan duka datang silih berganti. Tapi karena Tuhan bersama kami akan mengucap syukur. Berikan kami juga hikmat-Mu untuk kami mengerti jalan-jalan Tuhan, sehingga hari-hari yang kami lakukan adalah hari-hari di mana kami setia dan taat kepada Tuhan. Berkati akan anak-anak kami dalam perjuangan untuk masa depan. Melalui pekerjaan mereka yang sudah bekerja, terima kasih. Anak-anak kami yang sedang menggumuli pekerjaan, Tuhan buka jalan. Anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, berikan yang seiman yang takut akan Engkau ya Tuhan. Berikan juga anak-anak kami yang masih kuliah ketekunan, kerajinan, untuk mereka menghargai keringat orang tua dan kesempatan belajar yang Tuhan berikan. Sehingga melalui pendidikan menjadi bekal untuk mereka bersaing di masa depan. Tapi kiranya anak-anak kami juga melalui pimpinan, bimbingan kami orang tua, menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang hormat pada orang tua dan mengasihi sesama. Kami serahkan seluruh pergumulan dan harapan kami selaku jemaat-Mu, Tuhan berkati setiap keluarga. Kami berdoa bagi jemaat Bukit Kasih dalam pelayanan di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan berkati. Agar kami terus melayani dalam situasi dan kondisi apapun dengan protokol yang berlaku. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua program kerja, Tuhan berkati. Persiapan pemilihan koordinator sektor dan juga pemilihan pengurus ke-6 Pelkat dan juga komisi unit-unit misioner yang lain, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang mengucap syukur karena HUT kelahiran, HUT perkawinan dan berkat-berkat lain. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka. Berkati juga warga jemaat yang sedang bergumul, terutama yang sakit dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga pulihkan dan sembuhkan. Mereka yang berduka cita diberi penghiburan dan kekuatan. Mereka yang sakit karena sedang terpapar virus corona, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Keluarga-keluarga yang sementara harus isolasi mandiri, Tuhan juga beri kekuatan, penghiburan dan kesehatan. Akhirnya kami serahkan bangsa kami yang kami cintai, Indonesia, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap berkati segala upaya pemerintah kami untuk mengatasi dampak perluasan daripada virus corona. Supaya bersama dengan rakyat kami bahu-membahu, kami patuh pada protokol yang ada sehingga virus corona ini dapat teratasi dengan baik.
Terima kasih juga untuk para pelayanmu hari ini, diaken dan penatua yang mendukung pelayanan, organis, pemandu lagu, operator sound system, operator CD, dan juga tim Inforkom. Terima kasih untuk pelayanan mereka, biarlah mereka juga terus setia melayani dan tetap diberkati Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan jangan kehendak kami menjadi kehendak-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan 337, bait 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat
Minggu ke-11 sesudah Pentakosta 16 Agustus 2020, kami hanya akan membacakan intisarinya saja. Pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Elia Hartono Unpapar STH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kolekte ibadah bagi warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberi kolekte ibadah minggu, pengucapan syukur, keluarga, dan lain-lain, Majelis GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indah Kurnia, anggota DPR RI, yang telah memberikan sumbangan berupa 1 buah kursi roda. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Kedua, berita duka, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, Ibu Susana Karilekan, ibu mertua dari Diaken Abednego Suyitno, dengan alamat Manu Anlor 7G nomor 19, Sektor Pelayanan 9 pada usia 93 tahun dan telah dimakamkan di pemakaman umum Babat Jerawat. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan turut berduka cita dan mendukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Ketiga, pembukaan katekesasi tahun ajaran 2020-2021. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa telah dibuka kelas katekesasi reguler tahun 2020-2021. Pendaftaran dibuka mulai bulan Agustus 2020 bagi warga jemaat yang anggota keluarganya berkeinginan mengikuti katekesasi dapat mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat setiap jam kerja dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB. Dengan persyaratan yang dapat dibaca di warta jemaat yang ada. Penutup, demikian warta 16 Agustus 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan hari ulang tahun bangsa yang kita cintai Indonesia ke-75, nanti setelah berkat kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya setelah berkat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah berdiri, pulanglah dengan damai sejahtera, berjuanglah untuk nilai-nilai kebenaran sebagai gereja Tuhan, supaya melalui kebenaran itu nama Tuhan boleh kita permuliakan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 432, bait pertama, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh dengan ceritaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia